Shalom, puji Tuhan, akhirnya kita berjumpa lagi dan hari ini kita akan belajar kitab Yohanes pasal yang kedua. Karena sebelumnya kita sudah belajar kitab Yohanes pasal yang pertama. Saya bacakan dulu ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi ada perkawinan ya di Kana di Galilea dan di situ ada Maria ibu Yesus. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi orang yang mengadakan acara perkawinan ini mereka mengundang juga Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus belum banyak melakukan mujizat ya, tapi dia sudah ada murid-muridnya. Dan di sini Maria ibu Yesus memberi kode ke Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu karena di perkawinan itu mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Menarik sekali ya, Maria ibu Yesus ini. Tuhan Yesus belum bilang iya, tapi dia berkata apapun yang Yesus suruh, Tuhan Yesus suruh, lakukan. Karena ketika Tuhan Yesus berkata untuk melakukan sesuatu, dan di situ mujizat akan terjadi. Ini adalah iman seorang Maria, ibu Yesus. Karena dia percaya Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat-mujizat. Karena Tuhan Yesus itu adalah Elohim, adalah Tuhan itu sendiri. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, jadi airnya berubah menjadi anggur ya. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Jadi pemimpin pesta itu, atau kalau dibilang sekarang mungkin MC atau orang yang memimpin sebuah acara, ya acara pesta itu, dia nggak tahu ya kalau yang dia kecap itu adalah air mujizat yang berubah menjadi anggur. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok segala macam itu, mereka tahu bahwa air itu adalah air biasa yang berubah menjadi anggur. Ya, pelayan-pelayan yang membawa tempayan itu ya. Nah, jadi pemimpin pesta ini ia manggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Wow, puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, jadi dia bilang, pemimpin pesta ini bilang, biasanya orang menyiapkan air yang baik dulu, baru dia menyiapkan anggur yang baik dulu ya, baru anggur yang kurang baik gitu ya, atau anggur yang biasa. Jadi anggur yang terbaiknya itu disiapkan di awal, baru yang terakhir anggur-anggur yang mungkin bisa dibilang kurang baik atau yang biasa ya, bukan yang terbaik. Tapi menariknya ketika dia mengecap ini, dia merasa anggur yang mujizat ini yang dibawa oleh para pelayan ini, air biasa yang berubah menjadi anggur oleh karena mujizat Tuhan Yesus, anggurnya itu lebih baik daripada anggur yang seharusnya yang terbaik yang disediakan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus nggak cuma memberikan anggur yang biasa, tapi Tuhan Yesus memberikan anggur yang terbaik, bahkan lebih baik daripada anggur terbaik yang sudah disediakan sebelumnya.
Jadi kalau Tuhan itu mengadakan mujizat, kalau Tuhan Yesus menolong hidupmu, menolong hidup kita, Dia memberkati kita, itu bukan berkat yang biasa, tetapi berkat yang terbaik, yang paling baik lah yang Dia kasih ke kita. Jadi Tuhan Yesus itu selalu memberi lebih daripada yang kita minta dan doakan. Ketika kita berharap nggak apa-apa deh asal ada anggur aja, tapi ternyata Tuhan Yesus membuat itu, air biasa itu menjadi anggur, bahkan jadi anggur yang terbaik. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebelumnya Tuhan Yesus nggak ada mengadakan mujizat-mujizat, tapi Dia mengadakan sign and wonders, tanda-tanda itu pertama kali di Kana, yaitu di sebuah acara pernikahan. Nah, jadi mujizat pertama Tuhan itu ada dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah pernikahan. Ya, kalau kamu punya masalah hari ini dalam rumah tangga, dalam keluargamu, ya, ingat mujizat pertama Tuhan Yesus itu di rumah tangga, di sebuah keluarga. Begitu Tuhan ingin memulihkan keluarga kita, begitu Tuhan ingin memberkati keluarga kita. Amin. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Jadi perlu kita ketahui ya, Tuhan Yesus ini punya saudara-saudara. Dalam artian setelah Maria mengandung Tuhan Yesus daripada Roh Kudus tanpa persetubuhan manusia, Maria dan Yusuf mereka bersetubuh lagi dan hingga akhirnya melahirkan adik-adik bagi Yesus, ya. Jadi Maria dan Yusuf, ya, setelah kelahiran Yesus, jadi mereka memiliki anak-anak lagi, dan itu adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Dan di sini saudara-saudara Tuhan Yesus ini ngumpul bareng-bareng dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka tinggal beberapa hari aja di Kapernaum. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, ya. Rumah Tuhan, pelayanan, seharusnya jangan jadi tempat berjualan. Karena banyak orang di rumah Tuhan, yang seharusnya rumah Tuhan itu jadi rumah doa, mereka malah di situ bukannya berdoa kepada Tuhan, mereka malah sibuk berdagang, mencari cuan. Bukannya mencari Tuhan, tapi mencari cuan. Kalau Tuhan Yesus saat ini ada ke tempat seperti itu di gereja atau dimanapun, saya bicara di sini gereja secara fisik yang kita kenal sebagai denominasi gereja. Ketika gereja dijadikan bisnis, wah, saya percaya Tuhan Yesus akan ambil cambuk dan mau obrak-abrik semuanya. Nah, jadi gereja itu seharusnya adalah, saya bilang denominasi gereja ya, bangunan, denominasi gereja, organisasi, seharusnya jadi rumah doa, bukan untuk bisnis ya. Kalau mau bisnis ya bikin pabrik, bikin usaha ya. Tapi gereja itu adalah jadi tempat rumah doa. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan untuk kita ini ya memperkaya diri sendiri, mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Karena pada waktu itu ada orang-orang yang ke gereja, ke tempat ibadah, ke tempat suci gitu ya, bukan untuk mencari Tuhan, bukan untuk berdoa, tapi untuk berdagang, untuk mencari duit. So, itu peringatan buat
kita semua ya. Sama seperti ya pelayanan ini juga ya. Saya belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Ia membuat cambuk, Tuhan Yesus yang membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya dari sini, jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengar Tuhan Yesus ngomong seperti itu, mereka teringat firman Tuhan yang tertulis yang mengatakan, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait suci ini, bait Elohim ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Elohim ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi seperti ini ya. Untuk memenangkan jiwa-jiwa, menurut saya pribadi ya, bukan dengan memuaskan pikiran kita. Misalnya dengan berdebat ya. Nggak salah ya kalau kita mempertahankan iman Kristen. Berapologet itu nggak salah, itu bagus. Tapi iman itu bukan berasal dari pikiran kita manusia. Tuhan katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan iman itu bukan sesuatu yang kamu usahakan, tetapi pemberian Tuhan, pemberian Elohim. Jadi iman itu pemberian dari Tuhan, bukan berasal dari kita, bukan berasal dari pikiran kita. Ya. Jadi iman itu bukan sesuatu yang natural seperti sesuatu yang bisa kita pikirkan, kita analogikan. Tapi iman itu sifatnya adalah supranatural yang berasal daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang sumber iman itu sendiri. Firman Tuhan yang lain katakan, hendaklah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang adalah pencipta dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jadi pencipta iman kita itu ya Tuhan Yesus, dan penyempurna iman kita sampai akhir adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, jadi iman itu bukan berasal dari kita, bukan untuk memuaskan pikiran logika kita ya. Nah, jadi orang-orang percaya di sini dikatakan karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakan Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mau menginjil, ya, kamu nggak usah khotbah sampai atau kamu bikin pengajaran sampai berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi ketika kamu misalnya mendoakan orang, menginjil, dan Tuhan sertai dengan tanda-tanda, keajaiban dan kuasa, orang mengalami mujizat, kamu gak usah khotbah sampai panjang-panjang, orang pun akan terima Yesus karena mereka melihat tanda-tanda Tuhan yang menyertai kamu ketika kamu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jadi kerajaan sorga itu berbicara tentang kuasa. Nah, jadi kita melayani Tuhan itu dengan kuasa. Hanya kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan ya di KKR, misalnya banyak orang sakit disembuhkan. Mama saya juga pernah sembuh ya dari kanker payudara dulu tahun 95 ya. Belum ada yang namanya obat kanker atau segala macam waktu itu. Tapi sembuh secara total di KKR. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus waktu itu di KKR Reinhard Bonnke. Nah, kalau kamu mengalami mujizat seperti itu, nggak usah pendeta atau penginjil khotbah panjang-panjang.
Tapi kamu akan tahu bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan dia hidup. Dan dia mengadakan mujizat sampai sekarang. Nah, pernah saya berdebat di YouTube, ya, orangnya sampai kabur karena kalah debat, tapi dia nggak jadi percaya Yesus gitu ya. Dia malah semakin gak suka dengan kekristenan, ya. Nah, saya pernah berdebat seperti itu. Orang bukannya terima Yesus, ya mereka malu, mereka kalah gitu ya, mereka malu. Tapi apa gunanya kita menang argumen, tapi orang nggak terima Yesus. Dari situ saya belajar, saya pribadi menghindari debat-debat lah. Itu ada porsinya masing-masing ya. Mungkin ada orang yang memang berapologet gitu ya. Itu spesialisasi mereka. Gitu ya. Kalau saya malas yang berdebat gitu ya. Kalau bagi saya pribadi membuang-buang waktu, apalagi kalau diulang-ulang yang sama-sama gitu ya. Bagi saya membuang-buang waktu. Tapi dari firman Tuhan ini di dalam Yohanes 2 ayat 23, sebenarnya kalau kita melayani Tuhan dengan kuasa, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda, kita nggak perlu sampai berdebat panjang-panjang atau khotbah panjang-panjang. Cukup kamu mendoakan, cukup kamu sharing singkat tentang Tuhan Yesus, orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena logika, tetapi karena iman yang daripada Roh Kudus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak ada atau tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan, dan dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada di dalam isi hatimu saat ini Tuhan Yesus tahu. Apa yang menjadi masalahmu saat ini Tuhan Yesus tahu. Apa yang menjadi pertanyaan di pikiranmu saat ini Tuhan Yesus tahu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu Tuhan Yesus tahu. Apa yang menjadi harapanmu, keinginan hatimu, bahkan sebelum kamu berdoa pun Tuhan Yesus sudah tahu apa yang menjadi pergumulan, menjadi masalahmu. Ya, Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus tahu bagaimana perasaanmu yang kamu alami sekarang, betapa kamu tersakiti, betapa kamu takut, betapa kamu khawatir, mungkin ada yang ingin mengakhiri diri. Rasanya Tuhan Yesus tahu perasaanmu, ya. Tuhan Yesus tahu. Dia tahu apa yang mengkhawatirkan kamu, apa yang menjadi beban pikiranmu. Karena itu izinkan Tuhan Yesus untuk menjamah hatimu sekarang. Dia mengerti perasaanmu. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita nggak tahu harus ngomong apa. Kita cuma bisa meneteskan air mata. Tuhan Yesus tahu, ya, yang jadi masalahmu. Dia tahu seberapa sakitnya itu. Dia tahu ketakutanmu. He knows you. Ya, Tuhan Yesus tahu kamu. Datanglah ke Tuhan Yesus. Datanglah ke Tuhan Yesus. Datang ke Tuhan Yesus berdoa, nggak perlu bertele-tele, ya, kata firman Tuhan. Karena sebelum kamu berdoa, Tuhan Yesus itu sudah tahu. Tapi meskipun begitu, kamu tetap perlu sampaikan ke Tuhan apa yang menjadi isi hatimu. Gak usah pakai kata-kata puitis. Apa yang keluar dari hatimu aja. Kalau kamu sudah gak sanggup berkata-kata, cuma bisa keluar air mata, Tuhan tahu, ya. Karena Tuhan Yesus tahu keseluruhan isi hatimu. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang orang-orang gak tahu, apa yang kamu tutupi dari orang-orang, apa yang kamu gak ingin orang-orang tahu, apa yang kamu alami, Tuhan Yesus tahu. Dan izinkan dia menjamah kamu. Bapak anak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan. Kau jamah hati mereka, Roh Kudus, Tuhan. In Jesus name. Dan Engkau tolong mereka dari pergumulan, dari masalah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau tolong mereka, Roh Kudus, Tuhan. Berkarunialah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kalau kamu atau saudara masih menyaksikan ini sampai akhir, ya, puji Tuhan. Dan kalau
Ada yang ingin didoakan, ingin sharing-sharing, boleh kirim ke DM Instagram saya Atom Groovy, link ada di deskripsi. Ya, Tuhan Yesus memberkati.